Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat asam lambung, sahabat GERD, sahabat anxiety, sahabat psikosomatik dimanapun teman-teman berada. Tentunya teman-teman yang sudah mengikuti saya sejak tahun 2019 sudah kenal ya. Saya juga mantan penderita asam lambung, mantan penderita GERD dan anxiety disorder. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau bahas tentang bangun tidur sampai mau tidur tubuh kita setiap hari terasa tidak nyaman. Entah gemeteran, entah tremor, entah keringat dingin, entah jantung berdebar-debar, entah sesak napas, entah takut, entah cemas, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, minta tolong untuk di subscribe teman-teman ya, subscribe sebanyak mungkin, di share sebanyak mungkin, tolong dibagikan ya video ini nanti, tolong di like, supaya apa? Supaya nanti video yang bermanfaat ini insya Allah bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Karena ketika kita share hal-hal yang baik, insya Allah kebaikan juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti itu ya. Semoga nanti teman-teman berkenan untuk share dan komentar di video saya ini. Baik teman-teman, ketika kita sakit asam lambung ya tentunya pasti mengalami kan teman-teman yang permasalahan ini. Tubuh itu terasa tidak nyaman setiap hari, entah itu takut, entah itu cemas, entah itu gemeteran, entah itu pikiran itu kalang kabut ketika bangun tidur seharian full, terus kemudian juga ada biasanya tuh kayak keringat dingin ya, tubuhnya kerasa dingin aja kayak gitu, terus kemudian juga pikiran itu kemana-mana, belum lagi ditambah jantung kita debar-debar, belum lagi nanti nafas pendek. Nah, kalau udah gitu biasanya nanti perut keroncongan, nyeri, tidak nyaman, ditambah leher kita terasa mengganjal kayak gitu. Nah, sebenarnya ada solusi teman-teman ya untuk semua hal itu ya, semuanya pasti ada solusinya. Nah, ini saya mau kasih PR ya, saya mau kasih PR untuk teman-teman semuanya. Silahkan dilakukan PR ini. Ya, ini semua demi kebaikan untuk kesembuhan kalian semuanya yang mau mengikuti saran-saran atau tips dari saya supaya nanti teman-teman bisa sembuh gitu ya. Jadi yang pertama, ini saya sampaikan untuk yang muslim ya, nanti untuk yang non muslim nanti silahkan mengikuti ya, silahkan mengikuti dalam artian menyesuaikan. Nah, jadi untuk yang muslim pertama-tama coba lakukan dalam 30 hari. Dalam 30 hari teman-teman silahkan lakukan sholat taubat ya. Bisa dilakukan pagi hari ataupun dilakukan sepertiga malam ya, sholat taubatan nasuha. Terus nanti lakukan dilanjut dengan sholat hajat, dilanjut dengan sholat tahajud kayak gitu teman-teman. Silahkan dilakukan minimal 1 bulan atau 30 hari, silahkan dilakukan. Pokoknya kalau teman-teman pengen sembuh, lakukan itu dulu, itu PR dari saya. Nah, untuk yang non muslim silahkan menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau di umat muslim hal itu adalah untuk ini untuk pembersihan diri lah ya, untuk pembersihan diri supaya kita nanti terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa-dosa dan sebagainya. Kenapa saya menyarankan dan memberikan PR tantangan ini selama 30 hari minimal kepada teman-teman semuanya? Nah, supaya sahabat semuanya ini alam bawah sadarnya menjadi lebih baik. Yang tadinya itu takut mati itu sebenarnya kan karena ini teman-teman, karena ketidakpedean kita menghadapi kematian kan seperti itu. Karena apa ya? Jelas karena banyaknya dosa kita. Ya, kita beranggapan bahwa dosa kita masih banyak. Makanya kita selalu memikirkan takut mati dan sebagainya. Itu dulu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan keluhan-keluhan yang teman-teman rasakan setiap hari yang tidak nyaman itu. Yes, pokoknya semuanya ya, keluhan-keluhan fisik itu semuanya berasal dari rasa takut, berasal dari rasa khawatir, dari rasa cemas yang teman-teman rasakan. Karena teman-teman ini semuanya mengalami yang namanya psikosomatik, gangguan fisik akibat banyaknya pikiran, akibat dari pikiran itu sendiri. Kayak gitu, makanya permasalahan pikirannya harus teman-teman perbaiki. Yuk, mari kita bersama-sama coba ikuti tantangan dari saya minimal 30 hari atau 1 bulan, lakukan seperti yang saya sampaikan. Nah, untuk yang mampu ataupun monggo silahkan bebas, silahkan nanti ditambah dengan sedekah teman-teman ya. Silahkan sedekah mau dilakukan di subuh ataupun mau sedekah berupa apapun di hari apapun, monggo silahkan lakukan tanpa pamrih apapun ya, tanpa pamrih apapun, tidak usah mengharap sembuh dan sebagainya. Pokoknya lakukan dengan ikhlas. Ya, semua itu tak sarankan untuk supaya memperbaiki alam bawah sadar dulu.
Ketika alam bawah sadar nanti teman-teman sudah ini ya, sudah membaik, sudah hilang rasa takut matinya, sudah mulai tenang jiwanya, percaya nggak percaya, keluhan yang teman-teman rasakan itu perlahan-lahan hilang. Teman-teman nggak usah fokus kepada pengobatan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Perbaiki dulu alam bawah sadarnya. Salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Nah, kalau yang masih suka mengira-ngira, khawatir sakit jantung, khawatir sakit ginjal, tetek bengek, dan sebagainya, datang ke dokter, minta diperiksa. Insya Allah nanti hasilnya normal. Ketika hasilnya normal, insya Allah itu nanti juga akan memperbaiki alam bawah sadar bahwa oh sebenarnya saya tidak terjadi apa-apa, saya tidak punya penyakit yang serius kayak gitu. Dan jangan sekali-kali teman-teman datang ke dukun, ya jangan sekali-kali datang ke dukun, karena apapun yang dikatakan pasti nanti teman-teman ini dikatakan bahwa kena guna-guna kayak gitu teman-teman ya, makanya jangan sampai datang ke dukun. Nah, itu dari segi psikologi yang teman-teman harus lakukan ya, dari segi batin, dari segi religi yang harus teman-teman lakukan. Nah, terus kemudian kalau teman-teman nanti sudah melakukan hal itu ya, tantangan yang tak berikan itu selama 30 hari berturut-turut, jangan sampai putus kayak gitu. Nah, PR yang kedua teman-teman adalah coba mau tidak mau ketika teman-teman merasakan kondisi yang tidak nyaman pada tubuh. Ya, ketika merasakan kondisi yang tidak nyaman pada tubuh, coba jangan dipikirin. Jangan dipikirin, pasrah aja. Entah nanti teman-teman lakukan atau silahkan lakukan hobi-hobi yang teman-teman sukai. Kalau hobi menyanyi, silahkan menyanyi. Hobi masak, silahkan masak. Hobi olahraga, silahkan olahraga. Dalam tanda kutip, olahraga yang ringan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika muncul keluhan-keluhan fisik, jangan dipikirin, karena semakin dipikirin keluhannya semakin banyak, kuncinya di situ. Nah, ketika teman-teman mengalami jantung debar-debar, ya jantung debar-debar, terus nanti endingnya nafas pendek, sebenarnya hal yang paling penting itu adalah teman-teman gak usah rasakan gitu loh. Poinnya di situ. Jadi sebenarnya meskipun kita jantungnya debar-debar, kita nggak mikirin jantung itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena semakin kita pikirkan, dia ini akan muncul sugesti-sugesti yang buruk tentang penyakit jantung. Gitu teman-teman. Tetapi ketika jantung berdebar-debar, terus kemudian teman-teman ini cuek, nah jantung berdebar-debarnya itu nanti cuma sebentar. Jadi ada beberapa versi ya, orang yang sakit asam lambung itu semuanya sama, mengalami jantung debar-debar, tetapi ada yang debar-debarnya itu dianggap hal yang biasa, ya dia merasa tidak nyaman aja. Sama ketika jantung debar-debar, dia langsung ke-trigger, dia langsung memikirkan bahwa jangan-jangan sakit jantung. Nah, akhirnya timbul rasa cemas, panic attack yang luar biasa, sehingga disusul dengan nafas pendek. Kayak gitu. Jadi orang-orang tertentu itu yang sakit asam lambung itu ada jantung debar-debar, tapi menganggap itu hal yang biasa. Jadi jantung debar-debarnya itu dianggap ya tidak nyaman aja gitu, nggak sampai yang kita mikir overthinking yang berlebihan kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai baik ini alam bawah sadarnya, insya Allah masalah keluhan-keluhan fisik yang teman-teman alami itu hilang. Jadi teman-teman nggak perlu memikirkan keluhan fisiknya, itu nggak apa-apa teman-teman, malah justru bagus. Semakin kalian nggak memikirkan, malah justru penyembuhannya semakin cepat. Nah, kuncinya di situ teman-teman ya. Nah, kayak gitu, monggo nanti teman-teman kalau mau memperbaiki alam bawah sadar menggunakan sarana ataupun ikhtiar dengan hipnoterapi, teman-teman datang aja ke tempat praktek saya. Jadi saya sekarang buka praktek hipnoterapi di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, perbatasan dengan Kediri kayak gitu. Kita banyak banget teman-teman ya, sejak tahun 2019 sejak saya sudah sembuh asam lambung itu banyak sekali kita menangani teman-teman yang sakit asam lambung, tentunya yang ada permasalahan anxiety disorder kayak gitu. Nanti untuk yang jauh teman-teman juga bisa menggunakan audio hipnoterapi dari saya, ini ada di Shopee kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang mengalami gangguan asam lambungnya ya, asam lambung, GERD kayak gitu ya, perut perih, mual, muntah kayak gitu, nanti bisa dibantu dengan menggunakan madu aslam. Alhamdulillah, kalau saya pribadi teman-teman ya, kan saya nggak pernah kambuh dalam hal anxiety dan sebagainya. Kadang-kadang itu pas
apa namanya, pas kondisi kita kecapean ya, misalkan pergi luar kota kayak gitu, itu kadang kalau kecapean perut itu kembung teman-teman, perut kembung, kadang itu nyeri kayak gitu. Nah, alhamdulillah banget saya gunakan ini madu aslamgat ini, biasanya tak minum 2-3 sendok itu langsung sembuh teman-teman. Jadi madu aslamgat ini madu istighfar, sebenarnya madu istighfar yang kita kasih herbal kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen yang madu istighfar masih ada, pakai madu aslamgat kita juga ada. Seperti itu ya, jangan lupa di share ya video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf beberapa tahun terakhir saya vakum di dunia YouTube ya, karena memang apa namanya, konten-konten yang tak upload yang nonton sedikit. Nah, jadi sedikit, mungkin teman-teman sudah banyak sembuh, makanya akhirnya saya jarang banget upload video. Insya Allah mulai hari inilah saya upload video rutin lagi, tapi tolong teman-teman bantu di share, bantu di like, bantu di komentarin kayak gitu ya, semoga nanti bisa bermanfaat untuk yang lain lagi, seperti dulu yang nonton sampai ratusan ribu gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, apa namanya, diberikan kesehatan yang bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.